Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Aulia Septiani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang rangka dan otot yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah biologi umum. Yang pertama adalah rangka. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif yang akan digerakkan oleh otot. Rangka pada manusia dewasa tersusun dari 206 tulang dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Pada saat lahir, manusia memiliki tulang lebih banyak, sekitar 270 buah, karena beberapa tulang belum mengalami penyambungan atau penyatuan. Tulang-tulang tersebut tersusun dari jaringan tulang keras maupun jaringan tulang rawan. Rangka memiliki fungsi sebagai berikut: memberi bentuk pada postur tubuh, melindungi organ-organ lunak, tempat melekatnya otot-otot rangka, hematopoiesis, dan tempat menyimpan mineral. Macam-macam rangka pada manusia. Rangka pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu rangka aksial atau rangka sumbu tubuh dan rangka apendikuler, disebut juga rangka pelengkap atau anggota gerak tubuh. Rangka aksial. Rangka aksial adalah rangka pada sumbu tubuh yang memiliki 80 buah tulang yang meliputi tulang tengkorak, tulang telinga dalam dan hyoid, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak berjumlah 22 buah. Tulang tengkorak berfungsi melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Tulang tengkorak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tulang kranial atau tulang tempurung kepala dan tulang fasial atau tulang wajah. Tulang kranial membentuk tempurung kepala, sedangkan tulang fasial memberi bentuk mata, hidung, pipi, dan rahang. Tulang-tulang tengkorak yang bersambungan dan tidak dapat digerakkan disebut sutura. Terdapat 3 bentuk sutura, yaitu sutura serata. Bagian tepi dari masing-masing tulang bergerigi seperti gergaji yang berimpitan. Sutura squamosa, bagian tepi dari masing-masing tulang menipis dan saling menutupi. Sutura harmoniana atau sutura plana, bagian tepi dari masing-masing tulang berbentuk lurus. Tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Tulang telinga dalam berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan impuls suara. Tulang telinga dalam berjumlah 3 pasang, yaitu tulang malleus, tulang incus, dan tulang stapes. Selain itu, terdapat pula tulang hyoid. Tulang hyoid adalah tulang yang berbentuk U yang terletak di antara laring dan mandibula, berfungsi sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah untuk membantu proses menelan. Tulang belakang. Tulang belakang tersusun dari 26 ruas yang masing-masing dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa yang memungkinkan tulang untuk tegak dan membungkuk. Tulang belakang memiliki fungsi sebagai berikut: menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, melindungi organ dalam tubuh, tempat melekatnya tulang rusuk, dan menentukan sikap tubuh. Tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dan rusuk berfungsi melindungi paru-paru dan jantung. Tulang dada berbentuk pipih dan melebar, serta berhubungan dengan tulang rusuk melalui sambungan tulang rawan. Tulang rusuk bagian belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang melalui persendian. Perhubungan tersebut memungkinkan tulang rusuk dapat bergerak kembang kempis sesuai dengan irama pernapasan. Tulang dada berjumlah 1 buah, terdiri atas 3 bagian, yaitu manubrium sterni atau kepala tulang dada, membentuk persendian dengan tulang selangka, clavicula, dan tulang rusuk pertama.
Corpus sterni atau badan tulang dada membentuk persendian dengan 9 tulang rusuk berikutnya. Prosesus sifoid atau tulang laju pedang, tulang yang masih berbentuk tulang rawan pada bayi. Tulang rusuk berjumlah 12 pasang di sebelah kiri dan kanan. Tulang rusuk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang rusuk sejati. Bagian ujung depan melekat pada tulang dada, sedangkan bagian belakang melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Tulang rusuk palsu, bagian ujung depan melekat pada tulang rusuk di atasnya, sedangkan bagian belakang melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Dan yang terakhir, tulang rusuk melayang. Bagian ujung depan tidak melekat pada tulang manapun, sedangkan bagian belakang melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Rangka pada manusia yang kedua adalah rangka apendikuler atau rangka pelengkap atau anggota gerak tubuh. Rangka apendikuler berjumlah 126 buah, meliputi gelang bahu atau pektoral, anggota gerak atas atau ekstremitas superior, gelang panggul atau pelvis, dan anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Gelang bahu atau pektoral. Gelang bahu merupakan persendian yang menghubungkan lengan dan badan. Pergelangan bahu memiliki mangkuk yang tidak sempurna karena bagian belakangnya terbuka. Gelang bahu tersusun dari 2 macam tulang, yaitu scapula atau tulang belikat dan clavicula atau tulang selangka. Scapula atau tulang belikat berbentuk pipi hampir segitiga dan memiliki tonjolan berbentuk seperti paruh gagak. Scapula terdapat di bagian punggung sebelah luar atas dan berfungsi sebagai tempat pelekatan sebagian otot dinding dada dan lengan. Clavicula atau tulang selangka berbentuk panjang, sedikit bengkok, hampir menyerupai huruf S, berfungsi sebagai tempat melekatnya otot leher, toraks, punggung, dan lengan. Anggota gerak atas. Anggota gerak atas tersusun dari tulang humerus atau tulang pangkal lengan, radius atau tulang pengupil, ulna atau tulang hasta, karpal atau tulang pergelangan tangan, metakarpal atau tulang telapak tangan, dan phalangus atau tulang jari tangan. Humerus atau tulang pangkal lengan berbentuk panjang seperti tongkat. Pada bagian ujung yang berhubungan dengan bahu membentuk kepala sendi yang bundar disebut caput humeri. Radius atau tulang pengupil berbentuk panjang, terletak lateral sejajar dengan ibu jari. Bagian daratan sendi yang menghubungkan radius dan humerus berbentuk bundar, sehingga lengan bawah dapat berputar atau telungkup. Ulna atau tulang hasta berbentuk panjang dan merupakan tulang bawah yang lengkungnya sejajar dengan jari kelingking. Karpal atau tulang pergelangan tangan terdiri atas 8 tulang yang tersusun dalam 2 baris. Karpal merupakan tulang-tulang pendek dengan bentuk yang berbeda-beda, yaitu berbentuk bulat, segitiga, bulan sabit, segi banyak, seperti kacang, berkepala, dan berkait. Metakarpal atau tulang telapak tangan terdiri atas tulang pipa pendek berjumlah 5 buah dan berhubungan dengan tulang pergelangan tangan dan tulang jari. Phalangus atau tulang jari tangan tersusun dari tulang pipa pendek berjumlah 14 buah, 3 ruas pada masing-masing jari dan 2 ruas pada ibu jari. Gelang panggul atau pelvis. Gelang panggul terdiri atas 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus atau tulang ilium, tulang kemaluan atau tulang pubis, dan tulang duduk atau ischium. Gelang panggul berfungsi untuk menyangga berat tubuh serta melindungi bagian dalam rongga pelvis yang berisi organ kandung kemih atau vesika urinaria dan alat-alat kandungan pada wanita.
Pada umumnya, diameter pelvis pada wanita lebih besar daripada pelvis pada laki-laki. Anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah terdiri atas femur atau tulang paha, tibia atau tulang kering, fibula atau tulang betis, patella atau tulang tempurung lutut, tarsal atau tulang pergelangan kaki, metatarsal atau tulang telapak kaki, dan falangus, tulang jari kaki. Femur atau tulang paha merupakan tulang pipa terpanjang dan terbesar. Pangkal tulang dekat gelang panggul membentuk kepala sendi yang disebut kaput femoris. Bagian ujungnya membentuk persendian lutut. Tibia atau tulang kering merupakan tulang pipa terbesar setelah tulang paha. Ikut menopang berat tubuh, bagian pangkal membentuk persendian lutut dengan femur, dan pada bagian ujung bawah terdapat tonjolan yang disebut malleolus medial atau mata kaki dalam. Fibula atau tulang betis merupakan tulang pipa yang paling ramping. Tidak turut menopang berat tubuh, tetapi menambah area perlekatan otot tungkai. Bagian ujung bawah fibula membentuk tonjolan yang disebut malleolus lateral atau mata kaki luar. Patella atau tulang tempurung lutut merupakan tulang pipih berbentuk segitiga yang sudutnya membulat. Tarsal atau tulang pergelangan kaki terdiri atas 7 tulang kecil pada setiap kaki, yaitu 1 tulang loncat atau talus, 1 tulang tumit atau calcaneus, 1 tulang berbentuk kapal atau navikular, 1 tulang berbentuk dadu atau kuboid, dan 3 tulang cuneiformis berbentuk baji. Metatarsal atau tulang telapak kaki terdiri atas 5 tulang pipa berbentuk bulat panjang. Metatarsal pertama merupakan metatarsal yang lebar, pendek, dan panjang. Falangus atau tulang jari kaki terdiri atas tulang pendek berjumlah 14 buah pada setiap kaki. Setiap jari kaki terdiri atas 3 ruas tulang, kecuali ibu jari kaki yang hanya memiliki 2 ruas saja. Karena rangka tersusun dari tulang, maka di sini saya akan membahas sedikit tentang tulang. Tulang memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, perisosteum. Yang kedua, tulang kompak. Yang ketiga, tulang spons. Yang keempat, endosteum. Yang kelima, sumsum tulang. Bentuk tulang terdiri dari yang pertama, tulang pipa atau tulang panjang. Yang kedua, tulang pendek. Yang ketiga, tulang pipih. Yang keempat, tulang tidak beraturan atau irregular bones. Dan yang kelima, tulang sesamoid. Otot rangka. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang sehingga disebut alat gerak aktif. Berat otot rangka adalah 40% dari berat badan. Pada wajah, otot melekat pada kulit dan akan bergerak jika berkontraksi. Fungsi otot rangka adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergerakan. Otot menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan. Yang kedua, menopang dan mempertahankan postur tubuh. Otot menopang rangka dan mempertahan tubuh dari gaya gravitasi bumi saat berada dalam posisi berdiri atau duduk. Yang ketiga, produksi panas. Metabolisme kontraksi otot dapat menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Otot rangka memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, kontraktilitas. Serabut otot dapat berkontraksi dan meregang. Dalam keadaan istirahat, keadaan otot tidak benar-benar kendur, tetapi mempunyai ketegangan sedikit yang disebut tonus. Tonus pada masing-masing orang berbeda, tergantung pada umur, jenis kelamin, dan keadaan tubuh. Yang kedua, eksitabilitas. Serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga, ekstensibilitas. Serabut otot memiliki kemampuan meregang melebihi panjang otot saat relaksasi. Yang keempat, elastisitas. Serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Mekanisme kerja otot. Apabila otot mendapat rangsangan, otot akan berkontraksi.
Kontraksi otot ditandai dengan memendeknya otot. Otot menjadi menegang dan menggembung di bagian tengah. Sebaliknya, apabila otot tidak bekerja, otot akan kembali mengendur dan beristirahat atau relaksasi. Pada saat otot berkontraksi, maka otot yang melekat pada tulang akan ikut berkontraksi, sehingga tulang tertarik dan bergerak. Tahapan mekanisme kerja otot. Tahapan mekanisme kerja otot adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah impuls saraf tiba di neuromuscular junction, mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Kehadiran asetilkolin memicu depolarisasi atau perubahan muatan ion di dalam sel dari negatif menjadi positif, yang kemudian menyebabkan pembebasan ion Ca2+ dari retikulum sarkoplasma. Yang kedua, meningkatnya ion Ca2+, menyebabkan ion ini terikat pada troponin sehingga mengakibatkan perubahan struktur troponin tersebut. Perubahan struktur troponin karena terikatnya ion Ca2+ akan menyebabkan terbukanya daerah aktif tropomiosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala miosin mampu berikatan dengan filamen aktin dan membentuk aktomiosin. Yang ketiga, perombakan ATP akan membebaskan energi yang dapat menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot. Hal ini terjadi di sepanjang miofibril pada sel otot. Yang keempat, miosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosin akan terputus ketika molekul ATP terikat pada kepala miosin. Pada saat ATP terurai, kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin pada tropomiosin. Yang kelima, proses kontraksi otot dapat berlangsung selama terdapat ATP dan ion Ca2+. Pada saat impuls berhenti, ion Ca2+ akan kembali ke retikulum sarkoplasma. Troponin akan kembali ke kondisi semula dan membentuk daerah tropomiosin sehingga menyebabkan otot berelaksasi. Sifat kerja otot. Untuk melakukan suatu gerakan diperlukan kerjasama lebih dari satu macam otot. Paling sedikit 2 macam otot. Otot-otot tersebut ada yang bekerja saling mendukung dan ada pula yang bekerja berlawanan. Berdasarkan sifat kerjanya, otot dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis adalah otot yang bekerja saling berlawanan, sehingga menghasilkan gerakan yang berlawanan atau berbeda arah. Contohnya otot bisep dan otot trisep. Otot bisep adalah otot yang memiliki 2 ujung atau 2 tendon yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian depan. Otot trisep adalah otot yang memiliki 3 ujung atau 3 tendon yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian belakang. Untuk mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi. Untuk menurunkan lengan bawah, otot bisep berelaksasi dan otot trisep berkontraksi. Otot sinergis adalah otot yang saling mendukung kerja satu sama lain, sehingga menghasilkan gerakan satu arah. Contohnya otot pronator teres dan otot pronator quadratus, menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup, serta otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja bersama-sama ketika menarik nafas. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau penjelasan materi saya yang kurang baik, karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.